Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ke materi yang pertama, yaitu materi ilmu kalam klasik, yaitu membahas tentang Khawarij. Sebelumnya, kita akan mengenalkan anggota dari kelompok satu terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Ayu Multining Karomah, yang kedua Fani Tri Setiorini, dan saya sendiri yaitu Afifah Nur Fridayanti. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Apa sih sebenarnya Khawarij itu? Khawarij itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja, artinya keluar. Penyebutan Khawarij ini diberikan kepada kaum yang keluar dari agama Islam dan memimpin kaum muslimin di tempat lain pada saat itu. Teman mungkin di sini sudah tidak asing lagi ya dengan istilah kaum Khawarij. Nah, sebagaimana sejarahnya sebenarnya kaum Khawarij ini mulanya juga pendukung sahabat Ali. Namun ketika sahabat Ali mendapatkan tahkim, mereka menjadi retak dan akhirnya mereka keluar dari barisan sahabat Ali dan membuat kumpulan sendiri, yaitu tadi memimpin kaum muslimin pada saat itu. Nah, selain itu, mereka juga disebut sebagai kaum Haruriyah. Mengapa demikian? Karena mereka, saat mereka keluar dari barisannya sahabat Ali, mereka itu pergi ke suatu tempat di daerah Kufah. Nah, tempatnya itu bernama tempat Harura. Oke, pada slide selanjutnya yaitu slide keempat, kita akan membahas dari persoalan politik ke teologi. Nah, dari sini kita akan membahas mengenai Perang Siffin. Pasti teman-teman juga tidak asing kan dengan istilah Perang Siffin. Nah, Perang Siffin itu terjadi karena perbedaan pendapat antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib terhadap permasalahan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah sebagai saudaranya Utsman bin Affan merasa tidak terima dan patut membalas apa yang telah pembunuh lakukan terhadap Khalifah Utsman, sehingga Muawiyah berpikir bahwasanya siapapun yang terlibat dalam pembunuhan itu patut dibunuh. Namun Khalifah Ali berbeda pendapat dengan Muawiyah. Menurut sahabat Ali, yang patut dibunuh itu hanya pembunuhnya, karena tidak semua yang ikut campur dalam pembunuhan itu diketahui identitasnya, dan karena perbedaan pendapat antara mereka berdua sehingga menyebabkan terjadinya Perang Siffin tersebut. Ketika Perang Siffin ini berlangsung, saat pasukan Ali hampir menang dalam perang itu, penasehat pasukan Muawiyah ini memberikan arahan kepada para pasukannya untuk menancapkan Al-Quran di tombak mereka dan menyerukan genjatan senjata atas nama Al-Quran. Namun, Ali dapat memahami tipu daya mereka sehingga Ali tetap menyerukan kepada pasukannya agar terus bertempur dan melawan mereka. Namun, ada beberapa pasukan yang menolak hal tersebut. Akhirnya mereka keluar dari barisan Ali. Nah, barisan inilah yang disebut dengan kaum Khawarij. Begitu sedikit cerita mengenai kaum Khawarij. Nah, selanjutnya persoalan politik pada saat Perang Siffin dan Tahkim itu adalah menjadi fase penting dalam melihat munculnya dan berkembangnya orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Prinsip dan ciri-ciri Khawarij. Walaupun Khawarij berkelompok-kelompok dan bercabang-cabang, mereka tetap berpandangan sama dalam dua prinsip. Pertama,
persamaan pandangan mengenai kepemimpinan. Mereka sepakat bahwa khalifah hendaknya diserahkan mutlak kepada rakyat untuk memilihnya, dan tidak ada keharusan dari kabilah atau keturunan tertentu seperti Quraisy atau keturunan Nabi. Kedua, persamaan pandangan yang berkenaan dengan akidah. Mereka berpendapat bahwa mengamalkan perintah-perintah agama adalah sebagian dari iman, bukan iman secara keseluruhan. Selain dua prinsip di atas, terdapat tiga sifat utama mereka, yaitu 1. Mengkafirkan kaum muslimin, 2. Keluar dari taat pada penguasa, dan ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Inilah model pemikiran Khawarij. Seandainya ada yang dalam hatinya pemikiran semacam itu, namun tidak ditunjukkan dalam ucapan dan perbuatan, tetap ia disebut Khawarij dalam akidahnya dan pemikirannya. Keterangan ini menunjukkan bagaimana Khawarij sesungguhnya masih eksis dan berkembang hingga zaman ini, dan mereka akan terus bermunculan dalam bentuk yang baru. Fenomena dan sepak terjang kaum Khawarij bahkan dapat berkembang di Indonesia. Sifat mereka amat keras, jauh dari ulama, sehingga bertindak seenaknya, dan mereka begitu mudah mengkafirkan penguasa. Bahkan para polisi dan tentara sebagai kaki tangan penguasa disebut para pembela tagut. Maka wajar jika kaum Khawarij yang berkembang di Indonesia melakukan berbagai kegiatan teror seperti bom bunuh diri yang terjadi di berbagai tempat di Nusantara. Itulah latar belakang mereka hingga melakukan pengeboman. Awalnya dari pengkafiran, ujung-ujungnya adalah intimidasi, makar, pembunuhan, dan pengeboman. Sekte-sekte Khawarij terbagi menjadi beberapa firqah, dan firqah-firqah besar tersebut masih terbagi dalam firqah-firqah kecil yang jumlahnya sangat banyak. Di antara firqah-firqah Khawarij itu adalah 1. Al-Muhakimah, berpendapat bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari adalah bersalah dan dihukum kafir. Kedua, Al-Azharikah, pengikut Nafi bin al-Azraq, berpendapat lebih radikal dari Al-Muhakimah dengan menyebut keempat orang di atas sebagai orang-orang musyrik, dan di dalam Islam syirik lebih besar dosanya dari kufur. 3. Al-Najdat, pengikut Najdan bin Amin al-Hanafi, yang berpendapat bahwa orang kafir adalah orang yang tidak sepaham dengan mereka dan mereka kekal di neraka. 4. Al-Ajaridah, pengikut Abdul Al-Karim Ibnu Ajrat, pendapatnya lebih lunak dengan tidak menganggap kafir orang-orang yang ikut bersama mereka. 5. Al-Sufriyah, pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Di antara pendapat mereka bahwa kufur terbagi dua, yaitu kufur bil an-ni'mah dan kufur bin inkar al-nubuwah. 6. Al-Ibadah, pengikut Abdullah bin Al-Ibad. Aliran ini merupakan Khawarij yang paling moderat. Di antara pendapatnya bahwa orang-orang berdosa besar masih muhawid tetapi bukan mukmin, dan kalaupun dipandang kafir hanyalah kategori kufur bil al-ni'mah. Meneropong aksi teror Khawarij. Menyimak berbagai aksi terorisme yang belakangan merebak di Timur Tengah dan juga di tanah air, termasuk peristiwa-peristiwa lain yang membututinya, maka muncul asumsi tentang ideologis di balik aksi-aksi tersebut. Tentu saja peristiwa-peristiwa itu menyisakan banyak efek negatif yang menyedihkan bagi kaum muslimin. Betapa tidak, kaum muslimin yang merupakan umat yang cinta damai kemudian tercitrakan menjadi kaum yang suka melakukan tindakan ekstremisme dan kekerasan. Kondisi ini diperparah dengan munculnya narasumber dadakan. Di antara mereka ada yang membenarkan aksi heroik para teroris ini, sedangkan yang lain beranggapan bahwa semua orang yang berpenampilan mengikuti sunnah sebagai orang yang berkomplotan dengan para teroris tersebut. Tak ayal sebagian orang yang bercelana di atas kaki pun menjadi sasaran kecurigaan, ditambah dengan jambangnya yang lebat dan istrinya yang bercadar. Padahal bisa jadi hati kecil orang yang berpenampilan mengikuti sunnah tersebut mengutuk perbuatan para teroris yang biadab itu. Aksi-aksi tersebut telah memakan banyak korban, baik jiwa maupun harta benda, sesuatu yang tak tersamarkan bagi kita semua. Dari manakah teror fisik ini muncul sehingga berakibat sesuatu yang begitu kejam dan selalu mengancam? Tak lain, teror fisik ini hanyalah sebuah teror pemikiran yang senantiasa bercokol pada otak para aktor teror tersebut, yang akan terus membuahkan kegiatan selama teror pemikiran tersebut belum hilang.
Cara pemikiran yaitu keyakinan bahwa sebagian kaum muslimin telah murtad dan menjadi kafir, khususnya para penguasa. Bahkan di antara penganut keyakinan ini ada yang memperluas radius pengkafiran itu tidak semata para penguasa yang baik pengkafiran itu dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah atau dengan alasan telah berloyal kepada orang kafir atau dalil yang lain. Demikian mengerikan pemikiran dan keyakinan sehingga pantaslah disebut sebagai teror pemikiran. Keyakinan semacam ini di masa lalu dijunjung tinggi oleh kelompok Khawarij. Dengan demikian, teror pemikiran inilah yang banyak memakan korban, dan ketahuilah korban pertama sebelum orang lain adalah justru para pelaku bom bunuh diri tersebut. Mereka terjerat paham yang jahat dan berbahaya ini, sehingga mereka menjadi martir yang siap menerima perintah dari komandannya dalam rangka memerangi musuh versi mereka. Lebih parah lagi, mereka menganggapnya sebagai jihad yang menjanjikan sambutan bidadari sejak saat kematiannya. Keyakinan semacam inilah yang memompa mereka untuk siap menanggung segala risiko dengan penuh sukacita. New Khawarij. Para terorisme Khawarij yang ada sekarang ini adalah salah satu mata rantai dari kaum Khawarij yang muncul sepeninggal Nabi. Kaum muslimin juga menjadi target operasi mereka. Inilah isyarat dari sabda Rasulullah SAW. Mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala. Dari hadis di atas muncul pertanyaan, mengapa Khawarij memerangi Muslim? Jawabannya bermula dari penyelewengan makna terhadap ayat, barang siapa yang memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Berikut beberapa teori untuk mengidentifikasi tindakan terorisme Khawarij. 1. Kaum Khawarij umumnya memiliki pertemuan-pertemuan rahasia yang tidak dihadiri kecuali oleh orang-orang khusus. 2. Mereka akan menampakkan kebencian terhadap penguasa muslim dalam pertemuan-pertemuan khusus. Mereka tak segan-segan menganggap para penguasa muslim tersebut sebagai orang kafir. 3. Mereka akan menampakkan pujian-pujian terhadap para tokoh-tokoh yang sejalan dengannya. 4. Mereka gandrung terhadap buku-buku hasil karya tokoh-tokoh tersebut, juga buku-buku tokoh pergerakan dan yang sejalan dengan mereka. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.